Kita ulang balik Bapak Ibu. Kurang kareh terangai. Nah, salam itu ada 3 ya. Salam itu ada 4 Bapak Ibu. Ada yang salam yang wajib dijawab. Itu kalau 1 lawan 1. Ada salam yang fardu kifayah dijawab. Seperti tadi kita memulai. Dan jumlah yang mendengarkan banyak, itu fardu kifayah. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Salam itu Bapak Ibu. Nah, salam orang sedang salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Dan yang keempat, ada salam yang tidak kita harapkan untuk dijawab. Kapan itu Bapak Ibu? Nah, salam kepada ketika ziarah kubur. Karena membaca salam tu Bapak Ibu. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Itu jangan ditunggu jawabannya Bapak Ibu. Tidak boleh. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddini amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan sebelumnya kita membahas ada 3 hal yang harus disegerakan bagi jenazah. Ada 3 hal yang harus disegerakan dari jenazah. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, membayarkan hutang jenazah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan wasiat dari jenazah. Nah, kajian kita pada subuh hari ini Bapak Ibu masih ada kaitannya dengan pembahasan ini, terutama dalam kaitannya dengan wasiat. Temanya itu insyaallah yang akan kita bahas adalah ada 3 istilah di dalam agama kita terkait dengan perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Dan 3 istilah ini Bapak Ibu itu artinya berbeda masing-masing, hukumnya berbeda masing-masing, dan dia memiliki ketentuan yang tidak sama satu dengan yang lain. Maka perlu bagi kita rasanya Bapak Ibu untuk membedakan 3 istilah ini supaya awak tidak salah-salah ketika memindahkan harta awak ke yang lain. Ada 3 istilah itu Bapak. Yang pertama hibah, yang kedua wasiat, itu yang tadi kita sebutkan, dan yang ketiga itu adalah waris. Jadi insyaallah subuh hari ini yang akan kita bahas adalah 3 istilah hibah, wasiat, dan waris, yang semua ini terkait dengan perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita lihat ya, atau kita perhatikan, ada orang-orang yang memang salah dalam menggunakan 3 istilah ini. Contoh misalkan ada orang tuanya masih hidup, kemudian disuruhnya anak-anaknya berkumpul. Contoh misalkan nanti hari raya gadang pulang deh, kalian sadonya pulang.
apa atau bapak nio membagi-bagi warisan. Kira-kira betul atau tidak Bapak Ibu? Betul kalimat tadi atau tidak? Jawabannya tidak. Itu salah itu. Karena yang namanya membagi warisan itu adanya setelah awak meninggal dunia. Selagi awak masih hidup tidak ada bagi-bagi warisan. Tidak ada namanya bagi-bagi warisan. Baru tadi malam Bapak Ibu membuka Facebook kemudian ada berita Pak Bolot yang lawak-lawak tu. Pak Bolot sebelum meninggal dunia lah bagi-bagi warisan. Itu beritanya. Nah, berarti orang yang membuat berita ke Bapak Ibu atau orang yang membuat berita ini tidak paham berarti A yang dimaksud dengan warisan dan A yang dimaksud dengan hibah dan wasiat. Nah, sebenarnya itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang pertama namanya itu adalah hibah. Namanya adalah hibah. A yang dimaksud dengan hibah ini Bapak Ibu, hibah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup. Itu namanya hibah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan hibah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup. Nah, itu namanya hibah. Contoh misalkan ada orang tua, kita contohkan contoh yang tadi balik. Ada orang tua sebelumnya meninggal dunia, ketikanya masih hidup dipanggilnya anak-anaknya. Kemudian dibagi-baginya harta tadi Bapak Ibu. Ini rumah ini untuk si A, ini rumah ini untuk si B, ini rumah ini untuk si C. Langsung diserahkannya. Itu namanya hibah. Itu namanya pemberian yang kita lakukan kepada orang lain ketika masih dalam keadaan hidup. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya boleh. Boleh Bapak Ibu. Bahkan tidak boleh karena harta itu adalah harta awak. Terserahkan tasarah ka awak. Nio awak ambil sadonya atau ndak awak hibahkan ke orang lain, atau nio kita hibahkan ke orang lain, itu terserah ka awak. Mau kita hibahkan keseluruhannya atau kita hibahkan hanya sebahagiannya, itu terserah ka awak. Jadi harta itu adalah milik awak selagi awak masih hidup, masih dalam keadaan sehat. Itu adalah harta awak, maka perpindahan dari harta tadi itu terserah kepada pemiliknya, awak sendiri. Jadi boleh Bapak menghibah tadi, hukumnya adalah hukumnya boleh. Bahkan di dalam agama itu Bapak Ibu, istilah yang lain dari hibah itu bisa saja hadiah namanya. Istilah lain dari hibah itu bisa juga dalam bentuk namanya hadiah. Bahkan dalam agama itu dianjurkan awak untuk suku menghibah atau memberi hadiah, kan pada itu. Makanya Nabi SAW kata Nabi SAW, tahabu bainakum, saling menghibahlah kalian atau saling memberi hadiahlah kalian di antara satu dengan yang lain, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya ada di antara kalian yang memberi walaupun itu hanya kaki kambing saja, kaki kambing bagian bawah Bapak Ibu, kaki kambing bagian bawah itu banyak tak dagingnya Bapak Ibu? Ya seketek ya, tulangnya lebih banyak. Nah kata Nabi SAW, kalaupun ada di antara kalian yang memberi kepadamu walaupun itu hanya kaki kambing saja, kaki yang bagian bawahnya, kurak namanya, kurak, bukan kurak Kalau kurak itu beda lah. Kurak pakai ain. Kata Nabi SAW, la qabil tu, maka saya pasti menerimanya walaupun seketek saja. Itu kata Nabi SAW. Artinya di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk kemudian suka memberi kepada yang lain atau menghibah kepada yang lain. Itu diajarkan oleh agama Islam. Nah, hibah itu boleh Bapak Ibu, boleh, silahkan. Jadi kalau ada yang masih hidup kemudian ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya atau kepada yang lain selagi masih dalam keadaan hidup, itu terserah kayaknya.
mau diberikan sebahagiannya atau diberikan keseluruhannya, terserah sekali lagi. Karena sekali lagi harta itu adalah milik dia dan dia bebas untuk memperlakukan harta tadi sesuai dengan keinginannya. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan ambu ada bercerita Bapak Ibu, ada orang tua sebelum inyo meninggal dunia punya anak, dan sebelumnya meninggal dunia harta tadi lah dihibahkannya sadanya kepada anak-anaknya, dan sudah berpindah kepemilikan namo-namo dari harta yang dimiliki tadi, rumah dan semacamnya lah diberikannya kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada untuknya lagi. Nah, qadarullah bapak ke bapak umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya panjang, kemudian mulailah kemudian sakit-sakitan. Yang terjadi bapak harta tidak ada lagi. Harta lah habis sadonya dihibahkan. Hartanya tidak ada lagi. Yang terjadi anak itu kemudian sialan-sialan untuk mengasuh atau merawat orang tuanya. Sialan kok makasihnya bapak yuk. Ya, tidak ada yang namuh. Ya, acuh tak acuh sih. Nah, yang terjadi pada akhirnya bapak, akhirnya orang tua ini yang awalnya tinggal di rumah anaknya, yang mana rumah itu sebelumnya itu adalah milik si bapak tadi, tapi karena anak itu tidak ada yang namuh surang Allahnya untuk mengasuh orang tua tadi, akhirnya orang tua itu dipindahkan ke panti jompo. Nah, kemudian itu bapak, karena hartanya tidak ada, rumah tidak ada, harta kekayaan dalam bentuk uang, nominal uang tidak ada, maka kemudian anak itu tidak namuh mengasuh orang tuanya, akhirnya orang tuanya dipindahkan ke panti jompo. Jadi kalau dia menghibah bapak, sebaiknya jangan sadonya, sisukan kira-kira untuk awak namanya sampai kira-kira ya, sampai meninggal dunia. Karena anakku kan tak jaleh bapak. Wallahu a'lam. Nah, sia yang berhak menerima hibah ini bapak, ketika kita menghibahkan harta yang kita miliki, siapa yang berhak menerimanya? Semua berhak menerimanya, baik orang lain ataupun ahli waris yang kita miliki. Cuman oleh para ulama kita, kalau kita menghibah kepada ahli waris, atau dalam menghibah secara umum, mohon maaf, dalam menghibah secara umum itu harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya itu bapak ibu ketika menghibah, yang pertama syaratnya itu ketika kita melakukan hibah tadi, pemberian kepada orang lain, baik ahli waris atau yang bukan ahli waris, maka disyaratkan pemberian tadi dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kita masih dalam keadaan sehat. Jangan kita menghibah dalam keadaan sakit yang lah akan mengantarkan awak untuk meninggal dunia. Itu tidak boleh lagi Pak. Jadi kalau dia menghibah, ya ketika masih dalam keadaan sehat. Tapi kalau lah dalam keadaan sakit-sakitan, lah sakit parah awak, lah rasanya dakik ke meninggal dunia awak dengan sakit tadi, baru awak menghibah, itu tidak boleh lagi. Itu namanya wasiat nanti. Itu namanya wasiat. Jadi kalau ingin menghibah, maka syarat yang pertama itu adalah hibah tadi bisa dilakukan ketika awak masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan aman je awak, kesehatan awak, silahkan awak menghibah kepada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syarat dari hibah itu, kalau kita menghibah kepada ahli waris, ini baru khusus untuk ahli waris ya. Kalau kita menghibah kepada ahli waris, maka syaratnya itu harus adil di antara ahli waris Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan punya anak bertiga misalkan, dia menghibah. Ketika menghibah tadi, ya kalau dia ges surang, ya dia ges sadonya. Nah, jadi jangan dipisah-pisahkan, jangan dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Tapi Ustaz, yang surang kau berbakti kamu, yang lainnya tidak ada baktinya. Yang lainnya tidak ada birrul walidain, itu tidak ada. Nah,
apakah boleh awak menghibah hanya kepada satu orang anak saja, yang lainnya ndak awak berikan dengan alasan yang surang iko berbakti, yang lainnya ndak? Jawabannya ndak boleh Bapak Ibu. Jadi dalam menghibah terkhusus untuk kepada ahli waris, maka ketika menghibah tadi harus adil di antara ahli waris, harus adil Bapak Ibu. Jadi kalau diagih yang satu, maka diagih yang lain. Walaupun nanti nominal yang kita berikan kepada ahli waris itu berbeda jumlah nominalnya masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan adil itu bukan berarti harus sama Bapak. Yang dimaksud dengan adil itu adalah kita tidak membeda-bedakan dalam memberikan kepada anak tadi karenanya yang surang berbakti, yang lainnya tidak. Kita kemudian dalam memberikan hibah kepada ahli waris tadi, boleh nominalnya itu dibeda-bedakan kalau pertimbangannya itu adalah kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Itu boleh, silahkan. Yang surang misalkan agak kurang-kurang, yang lain itu nampaknya lain mampu misalkan, boleh ndak yang surang yang kurang-kurang ku agih lebih banyak, yang lainnya agak seketek, boleh atau ndak Bapak Ibu? Ya boleh. Nah, itu namanya adil. Jadi adil itu ndak harus sama rata. Adil itu pertimbangannya adalah kebutuhan dari mereka masing-masing. Kalau yang satu ini kurang ekonominya, yang lainnya mencukupi perekonomiannya, maka yang satu ini kita lebihkan, enak masalah, silahkan. Itu namanya adil, silahkan. Yang tidak adil itu adalah kalau semuanya sama rata, sama-sama kurang perekonomiannya, cuma nanti dalam pemberiannya awak beda-bedakan, eko lebih banyak, eko seketek. Nah, itu namanya tidak adil dalam memberi kepada ahli waris. Itu tidak boleh Bapak. Itu yang kedua, persyaratan dalam memberikan hibah kepada ahli waris. Kemudian itu Bapak, karena nanti akan menjadi polemik ya, akan menjadi masalah nanti kalau awak dalam memberi kepada ahli waris selagi awak masih hidup, awak memberinya berbeda-beda. Artinya berbeda itu tidak adil satu dengan yang lain. Setelah awak meninggal dunia, nanti anak awak setelah awak meninggal dunia, mereka akan iri satu dengan yang lain. Itu paling minimal. Dan yang lebih parah lagi nanti mereka akan saling menggugat satu dengan yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Jadi dalam memberi kepada ahli waris itu harus adil satu dengan yang lain. Kalau kepada yang bukan ahli waris, itu terserah awak. Siapa orang yang ingin hibahi dan berapa yang ingin kita hibahkan, itu terserah kepada awak. Tapi kalau kepada ahli waris, maka disyaratkan harus adil di antara ahli waris. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, syarat dari hibah ini adalah ketika kita menghibah selagi awak masih sehat, hidup masih dalam keadaan sehat tadi, hibah tadi harus terjadi ijab kabulnya langsung. Harus ada ijab kabul. Tapi kalau tidak ada ijab kabulnya Bapak, tidak ada serah terima dari apa yang kita hibahkan, berarti tidak sah hibahnya. Contoh, ada misalkan orang tua misalkan dia menghibah kepada anaknya, misalkan ekor yang rumah yang satu ini untuk si A, untuk engkau si A misalkan, disebutkanlah namanya oleh orang tuanya. Nah tapi kemudian selagi orang tuanya masih hidup, rumah tadi alun berpindah ke pemilikannya. Rumahnya kuncinya masih dipegang oleh orang tuanya. Kemudian segala sesuatunya masih di tangan orang tuanya. Kira-kira lah hibah namanya atau alun Bapak Ibu? Jawabannya belum. Alun berpindah ke pemilikan. Jadi yang namanya hibah itu adalah harta yang kita berikan kepada orang lain, yang kepemilikan dari harta tadi langsung berpindah ketika kita masih hidup. Nah itu namanya hibah. Tapi kalau misalkan awak syaratkan rumah itu untuk si A, tapi nanti kalau ambolah meninggal dunia, itu namanya hibah atau enggak Bapak Ibu? Iya atau enggak? Sekali lagi contohnya Bapak Ibu, ada orang tua kata orang tuanya kepada anaknya, harta itu untuk si A. Untuk engkau si A misalkan, disampaikannya ke anaknya.
Tapi nanti kalau ambollah meninggal dunia, itu hibah namanya atau enggak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Itu namanya waris, dan waris nanti hukumnya berbeda. Kalau hibah itu boleh kepada siapapun, baik kepada yang bukan ahli waris atau kepada ahli waris, itu boleh hukumnya, silahkan. Nah, tapi nanti kalau yang lainnya berbeda hukumnya dengan hibah tadi. Jadi itu diantara persyaratan yang diberikan oleh para ulama ketika awak ingin menghibahkan harta yang kita miliki. Yang pertama, masih dalam keadaan sehat, tidak bisa dalam keadaan sakit menjelang meninggal dunia. Yang kedua, harus adil kalau hibah tadi diserahkan, diberikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga, harus ada perpindahan kepemilikan dari harta yang kita miliki selagi masih hidup. Nah, tapi kalau alun berpindah kepemilikannya lah, harta tadi masih awak yang menguasai, harta tadi masih awak yang memilikinya Bapak, maka itu tidak dinamakan sebagai hibah. Itu nanti jatuhnya ke waris, waris atau kemudian wasiat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua Bapak, setelah hibah yang kedua itu adalah wasiat. Nah, apa yang dimaksud dengan wasiat Bapak? Yang dimaksud dengan wasiat itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang mana serah terima dari harta yang diberikannya tadi berlaku setelahnya meninggal dunia. Itu namanya wasiat namanya. Itu namanya wasiat. Contoh tadi misalkan ada orang tua misalkan Bapak selaginya masih hidup, baik hidupnya ketika sehat atau ketika menjelang inyo meninggal dunia, disampaikannya lah wasiat kepada anak-anaknya atau kepada yang lain. Amo nanti kalau meninggal dunia, harta tanah itu misalkan untuk pesantren misalkan. Kalau ambo lah meninggal dunia, berarti apa maksudnya itu Bapak? Tanah tadi yang disebutkan oleh si bapak tadi akan berpindah kepemilikannya dari bapak tadi kepada pesantren kalau inyo lah meninggal dunia. Artinya kalau selagi masih dia hidup Bapak, apakah tanah tadi bisa berpindah? Jawabannya tidak bisa. Jadi pesantren tidak bisa datang ke rumahnya misalkan kemudian bertanya, "Ma tanah patang, ma sertifikatnya?" Tidak bisa. Nah, karena perpindahan dari harta tadi, karena itu adalah wasiat, itu akan berpindah kalau si bapak tadi sudah meninggal dunia, baru pindah hartanya. Baru pesantren berhak untuk menanyakan, ma sertifikatnya dan semacamnya, itu berhak mereka bertanya. Nah, selagi si bapak tadi masih hidup, maka harta tadi belum berpindah kepemilikan kepada yang diwasiatkan. Nah, itu namanya wasiat. Nah, wasiat ini Bapak sangat dianjurkan ini. Jadi kalau hibah itu hukumnya boleh, kalau wasiat sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara kebiasaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh setelah mereka itu kebiasaan itu Bapak, sebelum mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan wasiat. Wasiat yang dimaksud adalah wasiat yang berkenaan dengan harta materi. Dengan materi. Ada juga wasiat dalam bentuk bukan materi. Wasiat untuk kepada anaknya supaya menjaga solat, wasiat kepada anaknya supaya menjaga keimanan. Itu kan wasiat juga namanya. Nah, wasiat yang kita maksud atau yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rajab tadi adalah wasiat yang berkenaan dengan materi, dengan harta yang dia miliki. Jadi para sahabat itu Bapak, ketika mereka meninggal dunia, maka harta yang mereka miliki itu tidak sadonya untuk ahli waris. Sebahagiannya mereka wasiatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kira-kira awak lebih banyak yang mau itu Bapak Ibu? InsyaAllah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka sebelum meninggal dunia, mereka itu sudah menitipkan wasiat kepada keluarganya
untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini tanah ini untuk masjid, ini uang ini untuk pesantren dan semacamnya. Mereka sudah berwasiat sebelum mereka meninggal dunia. Itu kebiasaan yang bagus, Pak. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beda Bapak Ibu. Harta yang kita wasiatkan tentunya untuk untuk fisabilillah ya. Maka dengan harta warisan itu beda. Bedanya Bapak Ibu. Kalau untuk fisabilillah itulah jaleh nanti akan digunakan untuk amal-amal soleh yang akan mengalir pahalanya kepada wak. Itulah pasti. Diwasiatkan untuk masjid, diwasiatkan untuk pesantren. Itulah jaleh Bapak, bahwa nanti insyaallah harta ini selama-lamanya, selagi pesantren tadi masih ada, selagi masjid tadi masih ada, harta tadi akan dipergunakan untuk amal soleh. Artinya akan mengalir kepada pahalanya kepada awak setelah awak meninggal dunia. Berbeda dengan harta yang awak tinggalkan untuk ahli waris. Kalau untuk ahli waris ke Bapak yuk, kira-kira lain pasti untuk ibadah sadonya Bapak yuk. Jawabannya belum pasti. Kalau harta tadi kita tinggalkan untuk ahli waris, kadang-kadang macam-macam lah digunakan. Barangkali untuk makan, untuk minum, untuk beli tanah, untuk macam-macam lah. Tapi kemudian kalau kita wasiatkan untuk fisabilillah, maka insyaallah bisa dipastikan harta tadi digunakan untuk amal soleh. Artinya akan menjadi amal jariah bagi awak setelah awak meninggal dunia. Itu namanya wasiat tadi. Nah, cuman catatannya itu Bapak, dalam memberikan wasiat itu diberikan satu syarat. Dua syarat ya. Dua syarat, Pak. Yang pertama, wasiat tadi hanya boleh 1/3 dari harta yang kita miliki. Jadi tidak boleh banyak-banyak Bapak. Dulu ada sahabat Nabi SAW, nama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini hartanya banyak, anaknya kayu-kayu juga Bapak. Jadi beliau mencalik tidak perlu rasanya meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya kayu lo sadonya. Maka kemudian datang Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit akan meninggal dunia. Maka bertanyalah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya harta yang saya miliki sadonya untuk fisabilillah, aku serahkan kepada engkau sebagai wasiat. Kata Nabi SAW tidak boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3-nya? 2/3. Berarti banyak atau seketek itu Bapak Ibu? 2/3 berarti masih banyak. 2/3 itu berarti lebih dari separuhnya. Kata Nabi SAW tidak boleh juga. 2/3 itu terlalu banyak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bagaimana kalau 50-50 ya Rasulullah, imbang 50%-nya? Kata Nabi SAW, enggak yuk. Kemudian terakhir kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau 1/3-nya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wassulusu kasir. 1/3 itu sudah sangat banyak. Kata Nabi SAW selanjutnya Bapak, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan tidak meminta nanti kepada orang lain, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Ini berlaku untuk semua. Jadi artinya Bapak, dalam berwasiat tadi kita hanya boleh mewasiatkan 1/3 dari keseluruhan harta yang kita miliki. Itu boleh, silakan. Itu namanya wasiat. Nah, kemudian syarat yang kedua Bapak, syarat yang kedua dari wasiat itu adalah tidak boleh berwasiat kepada siapa Bapak Ibu? Kepada ahli waris. Contoh misalkan, dan ini banyak terjadi ini Bapak Ibu. Banyak terjadi di mana ada banyak orang tua sebelum meninggal dunia ternyata inilah menulis wasiat, yang mana wasiat tadi itu diberikannya kepada anak-anaknya. Boleh atau tidak Bapak Ibu?
Boleh atau enggak? Contoh misalkan ada orang tua sebelumnya meninggal dunia, ditulisnya surat wasiat. Kemudian diletaknya di bawah bantalnya. Atau kalau zaman kini lapainya kan notaris barangkali. Lebih kurang. Wasiatnya tadi Bapak, sebagian dari harta yang dimilikinya diwasiatkan untuk salah seorang untuk ahli warisnya, yaitu anaknya misalkan. Untuk anaknya. Kira-kira boleh atau enggak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Misalkan anaknya ada tiga misalkan, ketika dia sebelum meninggal dunia diwasiatkanlah sebahagian harta kepada salah seorang dari anaknya. Nah yang lainnya tidak dapat. Barangkali yang lain itu lah kayu, yang surang itu miskin misalkan. Makanya berwasiat rumah itu misalkan itu untuk si A. Kalau haratu ambo yang lain nanti silahkan dibagi menurut ilmu waris. Misalkan model itu wasiatnya. Boleh atau enggak Bapak Ibu? Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, tapi yang surang tadinya miskin. Yang berdua yang lainnya kayu. Nah, aturan yang pertama dalam wasiat kepada ahli waris ini Bapak, sebenarnya kata Nabi SAW, la wasiyata liwaris. Itu aturan dasar dalam wasiat kepada ahli waris. Kata Nabi, tidak ada yang namanya wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu untuk yang lain. Wasiat itu untuk yang bukan ahli waris. Saya contohnya Bapak, masjid, pesantren, panti asuhan, atau kemudian orang-orang yang ketika awak meninggal dunia tidak dapat warisan. Itu boleh awak berwasiat untuknya. Contoh, awak punya cucu, anak awak ada sadonya, ada yang laki-laki, ada yang produksi. Awak punya cucu, awak punya cucu. Awak sayang bana ke cucu tadi, boleh tidak awak berwasiat kepada cucu? Ya boleh, karena kemudian itu walaupun si cucu itu sebenarnya dia termasuk salah satu dari ahli waris, tapi nyo terhalang oleh anak-anak awak. Artinya nanti ketika meninggal dunia, nyo tidak bisa mendapatkan harta warisan dari awak. Nah boleh tidak awak berwasiat ke nyo? Silahkan, tidak masalah. Karena nyo tidak dapat warisan. Jadi berwasiat kepada ahli waris dalam artian di sini yang akan mendapatkan harta warisan dari awak kalau awak meninggal dunia, itu tidak boleh Bapak. Tidak boleh berwasiat kepada anak, berwasiat kepada istri, berwasiat kepada orang tua, berwasiat kepada suami. Itu tidak boleh. Kata Nabi SAW. Jadi wasiat itu hanya diperuntukkan untuk yang lain, untuk masjid, untuk pesantren, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan warisan dari awak kalau awak meninggal dunia. Itu boleh awak berwasiat kepada mereka. Nah kini pertanyaan itu Bapak, aturan dasarnya udah itu ya. Kini pertanyaannya, kalau sekiranya ada orang tua yang ngototnya Bapak, basikarehnya untuk berwasiat kepada ahli warisnya, baca caranya Bapak, maka walaupun tak sadu ulama ya, tapi di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maka ulama-ulama Asy-Syafi'iyah dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh berwasiat kepada ahli waris kalau terpenuhi dua persyaratan. Bara syaratnya Bapak Ibu, ada dua syarat. Jadi hukum asalnya wasiat itu adalah untuk yang bukan ahli waris. Bahkan tidak boleh kepada ahli waris, karena ahli waris itu lah ada jatahnya masing-masing. Kalau meninggal dunia tanpa wasiatnya lah ada jatahnya. Dan jadi tidak perlu awak berwasiat kepada mereka. Nah, kalaupun ada orang yang tetap memaksakan harus berwasiat kepada ahli waris, maka syaratnya harus ada dua. Harus terpenuhi kedua syarat ini secara mutlak. Tidak boleh hanya satunya saja, yang lain tidak terpenuhi. Syaratnya itu Bapak, dan syaratnya ini sulit ya. Yang pertama, syaratnya itu semua ahli waris yang kita tinggalkan, yang akan mewarisi harta awak setelah awak meninggal dunia, semua ahli waris tadi baligh berakal sadonya.
Balik berakal itu artinya apa, Pak? Balik itu artinya umurnya lah di atas 15 tahun. Kalau kita mengambil balik secara umum ya. Jadi balik itu di atas 15 tahun atau sudah sampai 15 tahun. Lah 15 tahun umurnya sadonya semua ahli waris yang kita tinggalkan, maka berarti terpenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau ada di antara ahli waris ke awak ke bapak yuk, yang umurnya masih ketek, baru umurnya, yang lainnya lah gadang, tapi yang surang ke masih ketek, baru umurnya 8 tahun baru, 10 tahun baru, boleh tidak awak berwasiat kepada ahli waris? Jawabannya tidak bisa sama sekali, karena masih ada yang ketek, masih ada yang ketek. Atau yang kedua, sadonya lah gadang, sadonya lah dia teh umur 15 tahun, cuman salah seorang dari ahli waris tadi ada yang kurang-kurang bapak ibu. Yang kurang-kurang itu apa maksudnya bapak ibu? Yang putus-putus saleh ya, yang putus-putus saleh, yang kurang-kurang. Nah, berarti ada ahli waris itu yang kurang akalnya. Sedangkan dalam syarat untuk bolehnya berwasiat kepada ahli waris itu adalah semua ahli waris wajib dalam keadaan balik sadonya dan juga dalam keadaan berakal sehat. Jadi tidak boleh ada yang tidak sampai usia balik, atau tidak boleh juga di antara mereka kalau ada di antara mereka yang kurang-kurang akalnya. Itu tidak boleh bapak. Jadi itu syarat yang pertama yang harus terpenuhi kalau awak tetap ingin berwasiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bapak ibu, ketika kita berwasiat, baik diketahui oleh ahli waris atau tidak diketahui, nanti setelah awak meninggal dunia, semua ahli waris tadi menyepakati apa yang kita wasiatkan. Contohnya ketika masih hidup, misalkan awak berwasiat, kasihkulah kalian sadonya, ambo nio berwasiat bahwa karena anak yang dua lai kayu rayu bapak, lai kayu yang surang ko miskin, maka rumah yang ambo tempatiku nanti untuk si A, untuk yang miskin. Nah, haratu ambo yang lain bagilah sesuai dengan ilmu waris. Kira-kira boleh atau tidak bapak? Tergantung. Yang pertama tadi syaratnya bapak. Yang batigo anak tadi misalkan lah balik, masih dalam keadaan akalnya sehat. Kemudian yang kedua, ketika menyampaikan wasiat tadi, yang lain ada ndak yang keberatan? Kalau ada yang keberatan, berarti ndak sah wasiat tadi. Ndak sah wasiat tadi. Dan jangan awak ketika berwasiat tadi bapak, awak gadang mata ke anak-anak itu tidak boleh. Jadi ketika berwasiat, jangan ada paksaan kepada anak-anak awak sebagai ahli waris. Dalam bentuk hanya pertanyaan saja, dalam bentuk hanya menyodorkan saja. Ambo kalau meninggal dunia, kalau boleh ambo berwasiat, maka yang rumah itu untuk si A, haratu ambo yang lain bagilah sesuai dengan ilmu waris. Nah, kalau anak-anak tadi ternyata semuanya menyepakati, maka wasiat tadi sah untuk dijalankan. Nah, tapi kalau sekiranya ada di antara mereka yang menolak bapak, ada di antara mereka yang diam saja, nyanyang saja bapak. Bah menurut si A, kalau menurut si A, kamu menerima karena memang rumah tadi untuk ini. Menurut si B, bah menurut si B, kamu menerima. Menurut si C, nyanyang saja, tak ada nyuma lagi jawaban. Karena sagan awak masih hidup. Ketika meninggal dunia, maka kemudian berterus terangnya bahwa ambo tidak setuju dengan wasiat tadi. Maka kalau ada yang tidak setuju, berarti wasiatnya sah atau tidak bapak yuk? Jadi tidak sah. Apalagi wasiat yang dilakukan oleh orang tua tanpa meminta persetujuan sama sekali kepada anak-anaknya, itu tidak berlaku sama sekali. Jadi contohnya misalkan ada orang tua meninggal dunia, sebelum meninggal dunia ditulisnya wasiat bapak ibu, diletakkannya di bawah bantalnya, yang mana isi wasiat tadi adalah sebagian hartanya untuk salah seorang dari anaknya. Nah, kemudian dia meninggal dunia, yang lain tidak tahu, yang lain kemudian tidak ada lagi persetujuan apakah ini menjadi milik dari si A tadi yang diwasiatkan, maka tentunya tidak bisa, karena wasiat tadi harus disetujui oleh semua ahli waris.
Nah itu namanya wasiat, bro. Jadi wasiat itu sekali lagi perpindahan atau pemberian dari seseorang kepada orang lain, di mana kepemilikan dari harta yang dia berikan berpindah setelah dia meninggal dunia dengan syarat dan ketentuan yang tadi berlaku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir sedikit saja Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah waris. Nah, waris yang dimaksud di sini adalah berpindahnya kepemilikan harta yang kita miliki setelah awak meninggal dunia. Nah, itu namanya waris. Jadi harta-harta yang kita miliki yang ketika meninggal dunia itu adalah harta awak, maka itu namanya warisan. Itu namanya warisan. Dan nanti yang namanya warisan itu Bapak sekali lagi wajib dibagi sesuai dengan ilmu waris. Kalau tidak dibagi sesuai ilmu waris, Pak Ustaz, pada sugadang. Karena kalau menjalankan wasiat dari manusia saja itu wajib awak jalankan. Orang tua berwasiat tanahnya untuk pesantren, wajib dijalankan oleh anak-anaknya. Nah, apalagi yang namanya waris ke Bapak, itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat waris itu Bapak, Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah 3 kali Allah SWT mengulang wasiyatam minallah. Waris itu adalah wasiat dari Allah SWT. Maka wajib ahli waris ketika ada yang meninggal dunia dari keluarganya, wajib mereka menjalankan atau membagi harta yang tersisa tadi sesuai dengan ilmu waris. Nah, cuman kalau di awak di Minang ke Bapak, ada harta namanya harta pusako tinggi, ada namanya harta pusaka rendah. Nah, yang wajib dibagi sesuai dengan ilmu waris itu adalah harta pusaka rendah. Artinya harta pencarian awak selama awak masih hidup. Nah, jadi ketika meninggal dunia itu tadi Bapak, itu harta tadi tidak langsung berpindah ke istri. Biasanya model itu Bapak. Ada suami meninggal dunia, langsung harta tadi pindah ke istri sadanya. Atau kebalikannya. Meninggal si istri, harta tadi langsung dikuasai oleh suami. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ketika meninggal dunia, harta yang menjadi harta awak itu nanti harus dibagi sesuai dengan ilmu waris. Ada bagian anak laki-laki bara bagiannya, yang wanita bara bagiannya, yang pasangan awak bara bagiannya, yang orang tua awak bara bagiannya. Itu ada bagiannya masing-masing. Jadi tidak otomatis kalau suami meninggal dunia langsung hartanya dikuasai oleh istri sadanya. Tidak bisa. Kalau itu dilakukan berarti itu namanya melakukan sesuatu yang haram, dan harta yang kita ambil tadi itu adalah termasuk harta haram. Jadi awak pergi solat dengan harta tadi membawa harta haram. Jadi yang namanya warisan itu wajib dibagi sesuai dengan ilmu waris yang sudah ada. Nah, itulah barangkali Bapak yang bisa kita sampaikan, karena biasanya banyak pertanyaan ya. Maka itu yang bisa kita sampaikan dulu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Ya, silakan Pak Ju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menjalankan. Ya. Jadi ini wasiat, tapi wasiat bukan kaitannya dengan harta, tapi wasiat dalam bentuk yang non materi. Nah, contohnya Bapak, ada orang tua berwasiat, ambo kalau meninggal nanti kuburannya mau disiko. Dijalankan atau tidak Bapak Ibu? Nah, wasiat kalau namanya Bapak, kalau bertentangan dengan syariat awak, tidak boleh dijalankan. Contohnya misalkan ambo kalau meninggal dunia, misalkan contohnya yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh misalkan meninggal dunia di Jakarta misalkan. Ada orang meninggal dunia di Jakarta, kampungnya di Siko misalkan. Sebelum meninggal dunia, kemudian disampaikannya kepada anak-anaknya, ambo nanti kalau meninggal dunia dikuburkan ambo di kampung.
Nah, itu namanya tidak sesuai dengan syariat. Dalam syariat awak diatur serancanya orang yang meninggal dunia, di mana meninggal dunia di situ dikuburkan. Nah, tapi kalau darurat misalkan memang tidak bisa mana di Jakarta dikuburkan dengan banyak alasan misalkan, maka baru boleh dibawa ke kampung. Tapi kalau masih memungkinkan, masih bisa dimakamkan di Jakarta, tidak boleh jenazah tadi dibawa ke kampung. Jadi wasiat tadi tidak dijalankan, tidak perlu dijalankan, karena wasiat itu tidak sejalan dengan syariat. Nah, bagaimana kalau wasiat ini sejalan atau hukumnya itu boleh-boleh saja Bapak? Contoh tadi misalkan ambo kalau meninggal dunia, kuburan ambo nanti di Siko. Maka dalam kondisi wasiat tadi sesuai dengan syariat atau wasiat tadi diperbolehkan dalam syariat awak, maka itu boleh-boleh saja dan itu harus dijalankan Bapak Ibu. Harus dijalankan. Kan tidak ada pertentangannya dengan syariat. Kamu kalau meninggal dunia, kamu dikuburkan di samping kuburan istri kamu. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya boleh, tidak ada pantangan. Tidak ada pantangannya dalam syariat. Maka ketika itu terjadi Bapak, seharusnya yang namanya ahli waris menjalankan apa yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal dunia tadi. Harus dijalankan Bapak. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Harus dijalankan. Lebih kurang pada itu. Kareh kepalunya Pak. Sadurang kepalunya kareh. Nah, apa ancamannya Ustaz? Ada ndak hadis khusus terkait dengan ancamannya? Jawabannya tidak ada. Cuman namanya disepakati oleh para ulama bahwa kalau ndak menjalankan wasiat dari si yang meninggal dunia, terlebih kalau wasiat itu dalam bentuk kebaikan dan semacamnya, maka dia berdosa. Tapi ba'a dosanya, bara gadang dosanya, wallahu a'lam. Jadi tidak ada ancaman khususnya. Dari ibu di belakang, mohon maaf. Waalaikumsalam. Sebentar. Sepupu ya, apakah boleh berpindah ke sepupu yang lain gitu? Jadi orang yang meninggal tadi punya anak, tapi anaknya tidak pulang-pulang. Bisa dipastikan tidak Bapak? Ini misalkan lah meninggal dunia atau lebih kurang ya. Nah, dicari ahli waris yang lainnya Bapak Ibu. Dicari ahli waris yang lain. Selain anak kan ada ahli waris yang lain. Siapa ahli waris yang lain itu Bapak Ibu? Yang paling dake pasangannya ada enggak Bapak Ibu? Ada pasangannya? Enggak ada lo pasangan. Kemudian ada enggak orang tuanya? Enggak ada lo orang tuanya. Kemudian anak dari anaknya saja hilang boleh anaknya Ustaz. Berarti enggak ada lo. Kemudian anak dari dari saudaranya ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada lo, saudaranya enggak ada. Pokoknya intinya ahli warisnya enggak ada berarti ya. Sepupunya anak dari siapa ke Bapak Ibu? Tapi anaknya ada. Nah berarti nanti itu khusus apanya jawabannya Pak. Jadi nanti dicari ahli waris adanya, kemudian nanti saya yang dapat, saya yang tidak dapat. Itu caranya nanti. Tapi kalau di Sikomo agak bingung juga menjawab masing-masing. Berarti masih ada ahli warisnya, masih ada ahli waris. Ya nanti yang akan mendapatkan dari harta tadi sesuai dengan aturan dalam ilmu waris. Ya saja ahli warisnya nanti harus kita ketahui dulu, baru bisa dibagi-bagi. Ya lanjut.
ada seseorang meninggal dunia berwasiat. Oh gitu, hadiah ginjal ya. Untuk yang lain gitu Bu ya. Boleh atau enggak? Kalau sesuatu itu sifatnya darurat Bapak, boleh saja. Hukum asalnya sebenarnya enggak boleh menyakiti jenazah. Tidak boleh membedah jenazah, terutama mengambil bagian-bagian organ dari jenazah. Tapi kalau nanti sekiranya dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan misalkan anaknya, untuk menyelamatkan misalkan orang-orang terdekatnya, misalkan bukan untuk mencari pitih Bapak Ibu. Bukan untuk mencari pitih, karena harga ginjal itu memang mahal tuh. Nah boleh ndak ambo kalau meninggal dunia nanti ambo ginjalnya diambil, segala macamnya diambil, kemudian dijual? Jawabannya ndak boleh. Nah, tapi kalau memang sifatnya darurat, ada di antara orang-orang terdekat awak yang sangat-sangat membutuhkan, kalau ndak diberikan nantinya nasibnya akan mudaratnya lebih besar, maka dalam kondisi yang seperti ini boleh saja kalau itu benar-benar darurat. Itu boleh. Boleh saja. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Terakhir barangkali Bapak, karena waktu syuruk lah masuk. Waalaikumsalam. Di antara anak kita tuh kita tahu yang tahu terakhirnya. Iya. Seandainya kita bersiap untuk memberikan harta kita sebagian untuk misalnya keperluan masyarakat, pesantren, masjid. Anak yang satu ini kita yang mengetahui karakternya, ada keserakahan baginya. Iya. Apakah wasiat kita kalau dia menghalangi, bisa nggak anak yang kita yang lain mewariskan ke masjid? Jadi wasiat itu Bapak, kalau sekiranya sulit untuk dilaksanakan oleh anak-anak awak, maka jangan hanya dicukupkan dengan lisan saja Bapak Ibu. Wasiat tadi kalau bisa langsung diurus surat wasiatnya dengan ada materainya hitam di atas putihnya, sehingga nanti setelah meninggal dunia itu anak-anak awak tidak lagi bisa merebut apa yang kita wasiatkan tadi. Sarannya waktu itu. Jadi kalau nampak dewa rasul-rasulnya nanti nampaknya ada salah seorang anak kok dari sekian anak awak yang ketika berwasiat nanti dirabuinya balik. Maka yang kita lakukan itu adalah sebaiknya awak langsung bukan hanya dengan lisan saja dalam wasiat, tapi dalam bentuk Bapak hitam di atas putih, ada materainya, ada surat-surat yang sah, yang legal untuk apa yang kita wasiatkan tadi. Sehingga anak-anak yang lain boleh Bapak Ibu. Jadi wasiat kan bukan untuk ahli waris tadi Bapak Ibu. Untuk yang lain kan, untuk pesantren. Yang pun ada yang akan menepek depresi. Contohnya mungkin berdua laki-laki saja. Sebagian arti orang tua yang dibanding orang tua nanti akan berminat atau membuat surau lah di situ. Iya. Atau sedangkan bagian anakmu, contohnya ada salah seorang yang agak serakah gitu. Dia tak diizinkan dibuat separuh untuk surau atau seperempat untuk surau itu lah. Apakah ini diwasiatkan dengan tertulis seandainya dia lah yang tak mau nanti dibolehkan dia anak yang mati go. Apakah ini afdal? Afdal, bagus. Bisa itu. Bisa itu. Ya, itu barangkali Bapak Ibu ya yang kita bisa bahas pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.